Kalian sedang menonton The Moon Show, dan teman-teman, tahun lalu, volume perdagangan senilai 92,9 triliun dolar berpindah antara bursa tersentralisasi dan terdesentralisasi. Dan sebagian besar trader ini tidak tahu berapa biaya sebenarnya yang mereka keluarkan di bursa tersebut. Di video ini, saya akan membedah semuanya. CX versus DEX secara berdampingan. Dan ini akan menunjukkan kepada kalian bursa mana yang paling cocok untuk trading kalian. Jadi tonton video lengkapnya sampai habis. Dan jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas sekarang juga dan subscribe. Pertanyaan sebenarnya adalah, berapa biaya sebenarnya dari masing-masing bursa dan mana yang cocok untuk trading kalian? Bursa tersentralisasi memproses volume perp senilai 86,2 triliun dolar pada tahun 2025 dan bursa terdesentralisasi memproses 6,7 triliun dolar, meningkat 346% dari tahun sebelumnya. Dan di balik kedua angka tersebut, setiap posisi yang kalian buka membawa keputusan strategis tentang bursa tersebut. Dan itu bisa menambah biaya kalian atau malah menguntungkan kalian. Para trader yang tahu mana yang harus digunakan dan kapan menggunakannya adalah mereka yang menghitung biaya tersebut sebelum membuka posisi, bukan setelahnya. Jadi bagaimana sebenarnya cara kerja bursa tersentralisasi? CEX menyimpan modal kalian. Platform mengeksekusi order kalian, mengelola margin kalian, dan menetapkan tingkat likuidasi kalian. Semuanya ada di server mereka. Mereka yang memegang kendali. Apa yang sebenarnya terjadi saat kalian memasang order tersebut? Mesin eksekusi yang berjalan di server bursa itu sendiri mencari pihak lawan di buku order pada harga kalian. Ketika kecocokan ditemukan, transaksi dieksekusi dalam hitungan milidetik, bukan di blockchain, melainkan di server pribadi. Margin dialokasikan, leverage diterapkan, tingkat likuidasi ditetapkan. Tapi harga berapa yang sebenarnya memicu likuidasi kalian dan mengapa harganya tidak selalu sama dengan yang kalian lihat di grafik? Itu adalah harga mark, rata-rata tertimbang dari harga spot di bursa-bursa utama secara bersamaan. Bybit, Binance, OKX, Coinbase, dan Kraken. Lebih stabil daripada harga transaksi terakhir dan satu-satunya angka yang dibaca oleh mesin likuidasi. Itulah yang mencegah sumbu lilin 2 detik melikuidasi kalian ketika pasar yang sebenarnya tidak pernah bergerak. Tapi memahami apa yang memicu likuidasi kalian hanyalah sebagian dari persamaan biaya. Bagian berikutnya adalah spread, selisih antara harga beli terbaik yang tersedia dan harga jual terbaik yang tersedia. Pada pasangan yang liquid seperti BTC, spreadnya tetap tipis. Pada pasangan yang kurang liquid, spreadnya melebar lebih besar daripada biaya trading itu sendiri. Dan itu berdampak saat masuk dan keluar di setiap transaksi. Dan bagaimana dengan siapa yang membayar lebih dan mengapa? Seorang maker memasang limit order yang berada di buku order, menambah likuiditas dan membayar lebih sedikit. Seorang taker memenuhi order yang sudah ada, mengurangi likuiditas dan membayar lebih banyak karena mereka mengonsumsi pasar alih-alih membangunnya. Sekarang kalian tahu cara kerja CEX. Jika kalian ingin trading perp dari satu akun, saat ini tanpa komisi dengan USDT yang sudah kalian miliki, silakan cek tautan di deskripsi. Sekarang balik pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara kerja bursa tersentralisasi? Margin kalian tetap di dompet kalian, dan smart contract mengendalikan segalanya. Pembukaan, pendanaan, likuidasi, dan penutupan, semuanya secara on-chain. Kalian menandatangani transaksi, protokol memprosesnya secara on-chain, dan transaksi dieksekusi bukan di server pribadi, melainkan di blockchain publik. Tapi harga apa yang memicu likuidasi pada perp DX dan apa bedanya dengan CX? Pada CEX, harga mark dihitung di server bursa itu sendiri. Pada DEX, Oracle eksternal, Chainlink, Pyth, atau Fit milik sendiri, membawa harga referensi secara on-chain. Oracle memperbarui dalam hitungan blok, bukan milidetik. Dan di pasar yang bergerak cepat, celah itu paling penting saat volatilitas melanda paling keras. Dan bagaimana dengan biaya gas? Itu tergantung pada protokolnya. Pada DX berbasis Ethereum, setiap interaksi membutuhkan biaya gas, bervariasi tergantung kemacetan jaringan. Pada platform seperti Hyperliquid, biaya gas adalah nol karena berjalan di layer 1-nya sendiri. Dan itulah bagian yang dilewatkan oleh sebagian besar trader. Dampak harga bukanlah sebuah biaya. Itu adalah apa yang terjadi pada harga itu sendiri ketika order kalian cukup besar untuk menggerakkan pasar. Ketika order kalian menghabiskan likuiditas yang tersedia pada suatu tingkat harga, sisanya dieksekusi pada harga yang lebih buruk. Seperti mengosongkan rak di supermarket dan membayar harga gudang untuk sisanya. Sekarang kalian tahu bagaimana DX dibangun.
Dan jika kalian ingin mulai mencoba kripto, mitra kami, BTCC, saat ini memungkinkan kalian membeli kripto, trading minyak, emas, dan komoditas secara langsung dengan kartu kredit atau Apple Pay. Cek tautan di deskripsi. Kalian sekarang tahu bagaimana kedua bursa bekerja untuk trading perp, modelnya, mekanismenya, dan variabel yang berjalan pada setiap posisi di masing-masing pihak. Tapi mengetahui cara kerja masing-masing hanyalah setengah dari gambaran keseluruhannya. Baru setengah. Setengah lainnya adalah berapa biaya sebenarnya dari masing-masing bursa, dan bagaimana biaya tersebut berubah seiring bertambahnya ukuran posisi kalian. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. 4 variabel menentukan berapa biaya sebenarnya dari suatu posisi perp bagi kalian: biaya transaksi, spread, dampak harga, dan gas. Biaya transaksi adalah apa yang dikenakan bursa untuk mengeksekusi transaksi. Spread adalah celah antara harga beli terbaik dan harga jual terbaik, dan itu berdampak saat masuk dan keluar lagi. Dampak harga adalah apa yang terjadi pada harga itu sendiri ketika order kalian cukup besar untuk menggerakkan pasar. Dan gas adalah biaya jaringan untuk memproses transaksi secara on-chain. 0 pada beberapa protokol, bervariasi pada yang lain. Dampak harga secara khusus adalah apa yang disebut trader sebagai slippage. Harga bergerak berlawanan dengan kalian karena ukuran order kalian. Dari keempat hal tersebut, biaya transaksi dan dampak harga adalah hal yang dapat kita perkirakan sebelum kalian membuka posisi. Spread dan gas bergerak mengikuti kondisi pasar dan kemacetan jaringan. Kalian hanya akan mengetahui angka-angka itu saat eksekusi. Jadi mari kita hitung angka-angka yang bisa kita kalkulasikan. Ambil contoh order taker perp S-Oil senilai $50.000. CEX mengenakan biaya 0,55% dari nilai nosional. Itu berarti 27.50 plus. DEX mengenakan biaya 0,45%, yaitu 22.50. Pada nilai $50.000 Amerika Serikat, selisih biayanya bisa sekecil $5 Amerika Serikat. Jadi dari mana perbedaan biaya yang sebenarnya berasal? Dampak harga. Berbeda dengan biaya transaksi, dampaknya tidak mengenakan biaya yang sama, tanpa memandang ukuran. Ini bertambah besar seiring order kalian menghabiskan likuiditas yang tersedia. Pada CEX, order besar terpenuhi mendekati harga yang kalian lihat karena buku ordernya dalam. Pada DEX dengan pool yang lebih dangkal, sebagian dari order tersebut menghabiskan kedalaman yang tersedia, dan sisanya terpenuhi pada harga yang lebih buruk. Semakin besar ordernya, semakin lebar celah tersebut. Di atas ukuran tertentu, kedalaman buku order lebih penting daripada biaya transaksi utama. Sekarang kalian tahu berapa biaya sebenarnya dari masing-masing bursa, variabel-variabelnya, bagaimana mereka berskala, dan di mana dampak harga mendorong perbedaan yang nyata. Sebelum kalian mengambil keputusan itu, kalian perlu mengetahui risiko struktural di masing-masing pihak. Kedua belah pihak membawa risiko struktural. Di sisi CEX, ada 3 risiko struktural yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kustodi. Ketika kalian menyetor margin di CEX, modal tersebut ada di platform, bukan di tangan kalian. Bursa tersentralisasi pernah mengalami peretasan yang mengakibatkan kerugian melebihi $1 miliar dalam satu insiden, yang terbesar dalam catatan menurut The Block. Beberapa bursa mengganti kerugian tersebut, tapi tidak semua bursa akan melakukannya. Yang kedua adalah eksekusi di bawah beban berat. Di saat volatilitas ekstrim, lonjakan lalu lintas dapat memperlambat CEX. Justru saat posisi kalian perlu dikelola paling cepat. Dan jika platform melambat atau mati, kalian tidak punya cara untuk bertindak atas posisi kalian. Yang ketiga adalah ADL dan akses regulasi. ADL berarti bursa dapat mengurangi posisi menguntungkan kalian untuk menutup posisi yang bangkrut di pihak lain. Dan tergantung dari mana kalian trading, kerangka regulasi dapat membatasi akses kalian ke produk tertentu tanpa peringatan. Jadi seperti apa tampilan di sisi DEX? Di sisi DEX, 3 risiko struktural berjalan pada setiap posisi. Yang pertama adalah risiko smart contract. Pada Juli 2025, GEMX kehilangan $42 juta karena eksploitasi smart contract di Arbitrum, salah satu dari 10 pertasan kripto terbesar tahun 2025 menurut The Block. Yang kedua adalah risiko Oracle. Ketika pembaruan harga terjadi dalam hitungan blok alih-alih milidetik, pergerakan cepat dapat menciptakan celah antara harga real dan apa yang dilaporkan Oracle. Dan celah itu menentukan bagaimana posisi kalian berperilaku di bawah tekanan. Yang ketiga adalah front running. Pada DEX dengan mempool public, bot dapat melihat order kalian sebelum dieksekusi, membeli sebelum kalian, mendorong harga naik, dan menjual kembali pada harga yang lebih tinggi, sehingga order kalian terpenuhi pada harga yang lebih buruk dari yang kalian harapkan. Memahami risiko struktural di kedua belah pihak adalah hal yang memungkinkan kalian bersiap sebelum membuka posisi, bukan bereaksi setelahnya. Teman-teman, itu saja. Ukuran biaya dan kustodi. Itulah 3 hal yang perlu kalian ketahui sebelum memilih bursa kalian. Itulah cara kalian tahu bursa mana yang cocok untuk trading kalian.
kalian. Jika kalian ingin tahu persis berapa biaya untuk menjaga posisi derivatif tetap terbuka dan instrumen mana yang cocok untuk trading yang mana, cek video kami Don't Trade Perps or Futures sebelum menonton ini. Kartunya ada di layar. Dan di video berikutnya, kami membedah 5 bursa derivatif kripto yang bisa kalian gunakan di tahun 2026. Jadi ketika peluang itu datang, kalian sudah tahu mana yang cocok untuk trading kalian. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan juga jangan lupa untuk pergi dan menonton video ini, karena video yang ada di atas sini akan mengubah semua yang kalian pikirkan tentang topik khusus ini yang sedang saya tunjuk sekarang. Jadi, gunakan jari kalian dan klik videonya sekarang juga sebelum terlambat. Klik sekarang juga. Sampai jumpa di sana. Dadah.